pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Saudara yang terkasih, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Biji yang ditaburkan diharapkan bisa bertumbuh. Untuk bertumbuh, biji itu membutuhkan media berupa tanah. Karena itu, tanah merupakan faktor penting. Untuk tumbuh menjadi besar, benih itu perlu berproses. Ditaburkan ke tanah, berbuah, bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga diri kita. Pertama, sebagai biji, kita harus rela ditaburkan agar bertumbuh. Kedua, Yesus menghendaki diri kita menjadi tanah yang subur bagi setiap benih sabdanya. Kalau media itu subur dan baik, maka niscaya sabda itu juga berbuah baik. Perumpamaan ini mengundang kita untuk tetap percaya pada kekuatan Allah yang selalu bekerja di antara kita, meski sering tampak tidak berarti dan luput dari perhatian kita. Dengan kesadaran dan kepercayaan tersebut, kita perlu terbuka dan membiarkan kekuatan Allah menyentuh, memberdayakan, dan mengubah diri kita dan dunia kita. Karena itu diperlukan sebuah proses. Diri kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang baik, yang mencerminkan pribadi yang baik, yang mencerminkan kebaikan dan kasih Allah yang akan kita pancarkan ke semua orang. Untuk mewujudkannya memang dibutuhkan pengorbanan. Berproses sambil mengalami rasa sakit dan bahagia, mengalami jatuh bangun, sehingga dengan itu kita menjadi pribadi yang tangguh, yang peduli dan bertanggung jawab. Semoga kita bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih kepada Allah dan sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, dengan penuh kasih Engkau memanggil kami untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Kami sadar akan kelemahan kami selama ini. Maka bukalah hati kami agar selalu terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami juga mampu berubah dan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada-Mu. Sadarkan kami bahwa kami ini hanya berarti bila melekat pada-Mu tujuan hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita
orang-orang yang terkasih dan doakan seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.